semua terapis selalu harus menawarkan kepada orang-orang yang sudah kaku lehernya, tolong dipegang. Saya datang, dia ditelepon sama keluarganya, istrinya kaku, sudah duduk di tempat tidur, tapi masih bisa jalan, pusing kemana-mana. Ayo kita. Saya baru keluar ke rumah, suaminya ditelepon lagi, leher, arteri darah di leher sudah pecah dan dia harus ke rumah sakit. Stroke yang membunuh itu stroke hemoragi. Jadi saat dia pecah di kepala, arteri darah pecah di kepala, ujung-ujungnya darah melimpah di dalam kepala, menggenangi otak, selesai. Hampir 50% orang yang meninggal karena stroke itu karena hemoragi. Jadi perjalanan darahnya lambat karena kolesterol biasanya. Yang kedua, jantungnya nggak kuat menarik. Ya, kalau dia kuat menarik, maka ini cepat ini. Biasanya dia jalan darahnya sudah lambat. Setelah menumpuk di satu titik cabang, berhenti, terus orangnya pusing dan stroke, itu iskemik. Maju deh. Terus, saya tuh kalau hafalan nggak seneng. Jadi kalau dia sudah menumpuk di titik cabang, dia iskemik. Cabang itu bisa macam-macam. Bisa di kiri kepala, kanan kepala. Kalau dia biasanya menumpuk sebelah A, maka dia stroke-nya adalah di kiri, biasanya gitu. Makanya kalau kita stroke, yang pertama kali cek, ada darah tingginya enggak pasien itu. Satu, ada darah tingginya enggak. Yang kedua, cek dia punya kolesterol tinggi. Kalau dia sudah punya kolesterol tinggi, ada darah tinggi, biasanya kita cek pusing kemana, kanan kiri, sebelum dia stroke. Nanti kita biasanya gitu, ya kita cek gitu, boleh dengan tekanan, boleh dengan kalau kita biasanya pakai bekam ya. Satu orang juga sini pakai kursi. Panitia sediain kursi satu. Ini gelibet ya suaranya. Jauhin segini. Oh gitu ya. Oke, ada kursi. Oke, satu orang. Hop, monggo, satu orang sampel. Ini Pak Taufik. Saya berterima kasih kemarin dia ngirim pecel, bumbu pecel. Dia dari Kerawang. Dilepas. Nah, kalau untuk orang-orang yang cenderung ke arah stroke, ya ciri-ciri tadi sudah dengar, cek. Misalnya kita cek di sebelah sini, boleh dengan teknik akupressure, boleh dengan teknik Mastakaraga, boleh dengan teknik apa saja. Saya itu mengagumi semua ilmu-ilmu jenengan, tofu, PTB, apapun. Saya tidak pernah malu mengatakan, karena saya justru bangga. Susah kita menciptakan sebuah teknik seperti itu. Ya, jadi kita harus mulai percaya bahwa teknik kita benar. Satu dari tengah diambil dulu. Oke, diambil, boleh begini. Kalau pasiennya di tengah diambil begini sudah sakit, ya sakit. Kita tinggal misalnya sakitnya di sini, kita tinggal cari ke sana ke sini. Ini sebelum beliau stroke, Misal sudah ketemu di sini, ya sakit di sini. Karena biasanya sakit gitu ya, sakit di sini. Kita tawarin kepada dia,
bisa dibekam, bisa ditusuk jarum, bisa dengan teknik akupresur biasa. Tekan aja biasa. Kalau dia ditawarkan bekam mau, alhamdulillah, karena biasanya paling cepat itu untuk mengatasi ini dengan cara dibekam. Dengan cara dibekam, dia jauh lebih cepat. Kalau dia tidak mau, biasanya kita pindah ke jarum. Ya. Mau dengan krim pemanas, mau dengan apapun boleh tekniknya. Kalau enggak, berarti dengan akupresur. Tapi ingat, akupresur harus rajin karena harus diurut. Dari sana itu 1, 2, 3, 4. Ambil, terus ke belakang. Semuanya boleh dengan teknik titik meridian, boleh dengan teknik orang salon. Saya tuh kayak gitu. Orang salon tuh begini loh. Senang dia, kenapa? Yang begini cantik. Coba yang begini nenek-nenek itu mesti mikir-mikir tuh bapak-bapak datang gitu. Dia gini, apakah dia mengenal? Mengenal. Karena titik meridiannya pasti kelewatan. Udah deh. Bahkan ada begini. Mengenal. Gitu. Cuma yang nggak boleh dicabut. Nah, orang Jogja itu serangannya gitu ya. Itu yang nggak boleh. Solo juga ya. Orang Jawa itu senangnya tarik. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau tekanan apapun boleh. Karena dia mengenai jalur meridian. Nggak masalah. Mau dengan gaya salon pun boleh. Ya. Emang setelah itu yang paling tepat itu gaya meridian enggak. Belum tentu gitu ya. Gini nyaman, orangnya santai gitu, rileks, kepalanya makin enteng, sudah nggak ada stroke gitu. Jadi kalau untuk kepala dia nanti ada di kanan dan dia ada di kiri. Biasanya kalau dia di kanan yang terhantam adalah kiri karena perpindahan di sini. Perpindahan. Mirip dengan refleksi, ya mirip dengan refleksi. Tapi kadang kalau dia begini, ada juga kadang dia di sini. Untuk orang stroke yang di kanan misalnya, kita kan ambilnya mesti kiri dulu, ya. Dicek. Kalau di tadi kita cek dengan refleksi, dengan akupresur, dengan apapun, sakit sebelah sini, ya berarti kita terapinya yang sebelah sini. Kalau di sini nggak ada, di sini ada sakit, berarti dia memang penyimpangan saja. Dia di kanan menghantam kanan. Biasanya dia di kiri menghantam kanan. Ceknya adalah ditekan saja. Orang stroke boleh dipijit kepalanya, bisa sembuh, bisa. Karena stroke itu hanya teknik ketenangan. Syaratnya satu, dia baru iskemik, baru penyumbatan di arteri darah. Tapi kalau dia sudah, bedanya iskemik dengan yang ini saya loncat-loncat loh, karena materinya pendek sekali. Bedanya iskemik dengan hemoragik. Kalau iskemik, ya masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa menggerakkan kaki, tapi dia nggak bisa berdiri. Itu iskemik. Nah, itu diterapi. Tapi kalau hemoragik, dia total nggak bisa digerakkan, tangan nggak bisa digerakkan, kaki nggak bisa digerakkan. Itu bedanya di situ. Dan cenderung menuju kematian. Karena makin pusing, karena darah di sini penuh. Darah yang di dalam otak penuh kan dia pecah kan, pembuluh darahnya. Dia memenuhi otak, itu kemungkinan meninggalnya banyak. Salah satu di antaranya yang paling gampang adalah bekam, mengurangi di sini. Nah, sekarang kita mulai maju terus nih. Ciri-ciri orang stroke. Satu, dari muka.
Kalau dari muka, satu. Kalau disuruh tersenyum, gitu, tersenyum, sudah masih tetap senyum, nah itu ciri-cirinya. Satu. Senyumnya ketinggalan. Sudah Pak, tetap senyum, itu jadi cenderung ke arah stroke. Itu satu. Ya, yang kedua, dia bentuknya belpasi, ada satu sisi tebel semua. Biasanya kalau dia datang, bisa datang masih dalam kondisi tebel semua, atau tarikan, atau dia sudah perot. Ya, dia sudah perot. Nah, itu yang berikutnya, kalau dia sudah perot, sudah ini, belpasinya sudah, senyumnya nggak bisa dibalikin, ngomongnya nggak nyambung, itu ciri-ciri stroke. Bah, gimana awal? Nah, itu sudah cenderung stroke gitu. Nah, kita harus mulai. Cirinya cuma tiga, senyumnya ketinggalan, belpasi, bisa masih tebel, bisa tidak perot, berikutnya ngomong tidak nyambung, itu sudah mulai arah itu. Berikutnya lagi tangan. Kalau tangannya sudah susah digerakkan, ya sudah susah digerakkan, narik jari sudah susah, terus tremornya sudah ada, itu biasanya cenderung ke arah stroke. Ya, sudah itu biasanya mereka sudah total jatuh atau masih duduk tapi tidak bisa menggerakkan. Nanti kita berurutan. Oke, maju deh. Sampai gejala stroke, kelumpuhan, lewatin saja. Padahal yang tulis saya ya, tapi saya tuh nggak seneng hafal. Maksudnya jenengan nanti ya ngafalin sendiri, baca sendiri. Yang punya flash disk, saya nggak ngerti panitia gimana. Biasanya kalau saya yang punya flash disk saya itu, tapi kalau panitia nanti nggak ngerti saya. Ya, di grup ada, saya malah sudah siapin barusan saya di WA-nya adik saya data isi, tinggal di saya. Yang nggak boleh kan hari ini jenengan moto saya, terus langsung di upload, nanti langsung itu polisinya ke sini. Yang dilarang itu bukan moto saya, terus moto saja, tapi jangan di upload. Karena begitu diupload langsung res. Ya jadi sampai nanti selesai, jangan ada sub yang mengupload maupun di Facebook, grup, jangan. Itu pasti didatangi. Jadi yang dilarang itu yang diupload. Kalau mau foto saja. Ya, begitunya. Oke, maju lagi kombinasi stroke. Nah, terus, ya apa? Oh ya, kalau mau duduk